Halo semuanya penonton setia podcast Habi. Terima kasih sudah tune in di episode terbaru podcast Habi. Yaitu hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat dengan fashion nih. Nggak literally the fashion like the clothes, tapi tentang hairdo nih, tentang rambut. Dan pasti teman-teman familiar tentang pangkas rambut, sering ditemukan di mana-mana dan tahu banyak tapi nggak tahu tentang detail. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas nih, kita akan kulik kupas tuntas tentang pangkas rambut gitu. Dan hari ini udah hadir langsung di studio podcast Sabi, yaitu Kak Wahyu. Halo Kak Arsha. Halo, Kak Wahyu adalah yang milik The Pangkas ya Kak ya? Iya Kak Arsha. Dan udah jadi pangkas rambut sejak 2007. Iya benar. Nah, teman-teman kalau teman-teman curious nih tentang footage Kak Wahyu di The Pangkas, check it out di klip ini. Nah, tadi kita udah lihat klip dari kakak ya di The Pangkas langsung. Kemarin tim langsung turun langsung gimana kakak pangkas rambut, kondisi tempat pangkas rambutnya. Pengen cerita-cerita dulu nih, Kak Wahyu. Apa sih motivasinya nih awal pengen jadi tukang pangkas rambut? Ada pekerjaan yang lain banyak banget di Indonesia, tapi memutuskan panggilan hati ke pangkas rambut tuh kenapa? Ya mungkin itu udah jalan kali ya Kak, jalan dari yang Maha Kuasa gitu kan. Untuk jadi tukang cukur gitu kan. Awalnya sih nggak ada niatan gitu kan, tapi emang udah ditakdirkan untuk jadi tukang cukur ya. Alhamdulillah dari 2007 sampai sekarang 2002 terus menjalani itu. Oke, ditakdirkannya tuh gimana tuh Kak? Apa tiba-tiba dapet temen yang tukang cukur rambut atau gimana? Ya gitu, tiba-tiba untuk memberanikan diri aja untuk langsung tampil gitu kan, tampil untuk membuka pangkas rambut gitu. Emang awalnya saya udah punya titel Kak gitu. Udah punya titel Iya, apa tuh? titel nyukur gitu titel kan. nyukur. Jadi sebelum buka The Pangkas nih, Iya. kakak waktu masih sekolah sering nyukurin teman-teman gitu berarti? Iya, sering nyukurin teman-teman gitu kan, teman-teman sekolah itu juga kalau lagi cabut sekolah gitu kan, cukurin paling botak, cukurin gitu kan. Nggak Oke. belum cukur-cukuran gaul lah kan. Kalau sekarang udah banyak kan cukur-cukuran gaul tuh. Kayak gimana cukuran tuh gimana maksudnya? Kayak pompadol, rockabilly, basket gitu kan. Bisa contohnya langsung di pop up ya teman-teman ya. Di sini biar kasih contoh nanti di teman-teman biar tahu nih. Maksudnya Iya. yang dimaksud potongan apa tuh? Kalau basket tuh yang potongannya seperti kayak gimana ya, kayak orang-orang Korea gitu. Oh, gitu. Atasnya ada poninya begitu. Berarti dulu dari botak doang bisa macam-macam. Iya, dari awal dari botak, akhirnya sekarang udah alhamdulillah ada Kak, udah bisa semuanya gitu. Mau cukuran apa juga udah alhamdulillah udah gampang di kepala gitu. Udah gampang. Kalau misalnya orang nih punya foto di Google dari Google, Hmm. bang gue pengen kayak begini bang, itu udah bisa kayak gitu Udah ya? bisa Kak, gitu kan. Paling kita nyesuaiin kepala doang gitu kan, sama rambut dia nih. Kadang-kadang kan ada yang keriting, ada yang rambutnya halus kayak rambut cewek gitu kan. Jadi kita harus sesuaiin aja. Mungkin kalau yang tipis banget kayak rambut perempuan, kita ngambilnya jangan terlalu tipis gitu. Nanti kelihatannya jelek gitu kan. Oh berarti tekstur rambut tuh berpengaruh ya? Iya Kak. Oh gitu. Nah selama dari 2007 nih, Kak Wahyu sampai hari ini tetap jadi tukang cukur rambut ya. Nah apa sih pengalaman-pengalaman unik nih selama nyukur rambut? Ada nggak sih customer yang mungkin gak sopan tuh, atau customer yang lucu? Pengen deh tahu cerita-cerita kayak gitu. Ada, Atau Kak. cinlok atau mungkin gimana? Ada Kak, itu awal-awal baru pertama kali saya ngebuka ya. Hah? Ada polisi, saya cukur botak dia marah-marah. Iya. Terusnya tukang bakso rambutnya keriting minta rapiin tapi saya botakin, dia juga marah-marah. Ya banyak dah pokoknya hal-hal yang gimana ya bikin kita tuh jadi ngedon gitu kan mental kita itu. Tapi ya mau nggak mau harus kita jalanin gitu kan. Karena sekarang saya kan dari dulu udah punya istri sama anak, jadi ya mau nggak mau gitu kan harus beraniin aja gitu intinya mah.
Berarti meskipun apa ya resiko di pekerjaan lah ya Iya. jatuhnya. Meskipun terjadi tetap fighting lah, Iya. tetap diteruskan. Tetap teruskan sampai sekarang ini. Kalau kejadian lucu ada nggak Kak? Kejadian lucu. Ada nggak kira-kira? Paling kejadian lucu kadang-kadang salah motong gitu kan, kayak anak kecil gitu kan, suka gerak-gerak gitu kan. Paling kadang-kadang kupingnya suka berdarah dikit gitu. Serius? Iya. Karena kan clippernya itu tajam Kak. Kebanyakan anak kecil kan kalau kita cukurin Suka ada yang gerak-gerak. gerak-gerak, ada yang belum ini udah kelojotan gitu kan. Kalau orang tuanya enak mungkin simple ya kan. Kita botak udah. Kadang-kadang kan orang tuanya mau dimodel tapi anaknya nangis gitu kan. Itu yang agak lama dah, makan waktu banyak gitu. Oke. Berarti kejadiannya ya seputaran itu ya Kak ya. Iya, Kak. Kalau misalnya kejadian sedihnya suka dimarahin kalau Iya. salah potong. Salah potong. Ada kejadian ini kayak gitu tadi. Iya. Salah potong juga Salah tapi potong. Reaksinya mungkin lebih kayak oh ya udahlah Iya. gitu. Nah, kan ini tadi kita kan kalau di Indonesia nih ya, angka Iya. pangkas rambut itu identik dengan Asgar, asli Iya. Garut. Tapi Kakak sendiri tadi cerita asli Betawi. Iya Kak. Nah itu tuh gimana tuh ceritanya? Tapi ini pangkas rambutnya Kakak belajar dari mana? Apakah masih ada unsur dari asal Garut itu sendiri? Gimana tuh Kak? Kalau saya sih emang asli Betawi Kak gitu ya kan. Tapi saya belajar otodidak sama orang Singaparna Kak. Dia ngajarin saya dari saya masih sekolah STM tuh Kak. Saya diajarin sama dia, tapi awal-awal diajarin tuh ya cuma biasa aja, cukur-cukuran botak begitu kan. Ya lama-lama dikasih tahu tuh sama dia cara-caranya, pakai yang ukuran terbesar dulu. Ya kan, nomor 8, nomor 7, nomor 6, 5 sampai 1 gitu kan. Akhirnya lama-lama kesininya bisa gitu kan. Emang awal-awal tuh dari Garut, semuanya pangkas rambut tuh dari Garut gitu kan. Emang dari kalau kita bilang mah keturunan kali ya kan, nenek moyangnya ya keturunan. Jadi semuanya tuh cucu-cucunya pada ya dengan ininya gampang lah gitu buat titel jadi tukang cukur kalau di Garut gitu kan. Soalnya hampir semua orang Garut, tapi kalau saya orang Betawi, makanya jarang-jarang orang Betawi bisa nyukur. Tapi tadi belajarnya sama orang Tasik, Singaparna. Tasik ya, Iya. gitu. Berarti pasti ada unsur-unsur belajar dari mereka yang emang Iya. dari Garut, keluarganya ya, ada Garut iya, gitu ya. Jadi nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya. Bener. Nah, seru. Nah, Kak, aku pengen tahu nih, kan Kakak tadi bilangnya dari 2007 ya, Iya Kak. bikin pangkas rambutnya. Nah, itu baru core STM. Nah, Kakak modalnya itu dari mana? Terus abis itu kalau boleh sharing nih sama kita nih, mungkin buat teman-teman yang masih muda pengen memulai suatu usaha juga, suatu keberanian itu tuh keberanian yang lumayan mengagumkan loh Kak, di umur segitu buka usaha. Nah, itu pengen tahu di cerita-ceritanya gimana. Awal-awal buka saya minta modal sama orang tua saya, sama bokap minta. Saya sama dia ditanya dulu, tapi Kak nggak langsung dibikinin gitu. Pak mau bikin usaha dong. Usaha apaan lu? Kata dia gitu kan. Pangkas rambut. Kita emang bisa nyukur. Bisa kita bilang ya kan. Ah lu bohong lu. Benar kita nggak bohong. Kita bilang bisa nyukur. Ya udah coba katanya. Gua mau tahu, cukurin gua dulu. Udah tuh kita nyukurin bokap kita dulu tuh sama keluarga-keluarga dah, orang-orang terdekat dah. Saudara baru. Tapi emang bener lu, ntar lu bosenan lagi. Enggak, beneran. Udah tuh akhirnya dimodalin Kak. Dimodalin juga awal-awal, terus saya juga ada ngebimbing juga. Satu karyawan orang Tasik juga. Dia ngebimbing. Jadi satu saat kalau saya salah nyukur, sama dia dirapiin lagi gitu. Dikasih tahu, "Wah, ini kurang begini, Bang. Ini kurang begini." Oh, iya gitu. Udah sampai situ sampai sekarang ini udah dari 2007 sampai 2022. Oh, berarti pas awalnya ditanyain sama orang tua, bisa nggak lu nyukur? Waktu terus nyobain nyukur orang tua, berti dia approve ya? Iya. Mereka, oh bisa juga lu ya ternyata. Nah, Baru dia kasih modal. baru kasih modal itu, baru dia percaya lah gitu kan. Soalnya selama ini sama saya sama bokap kurang deket gitu kan. Soalnya saya orangnya tukang bohong. Aduh, nggak boleh dicontoh ya, tapi ya sama anak muda ya. Iya Kak, ikut pergaulan gitu. Maka dia antara percaya dan enggak gitu, percaya nggak percaya lah ibarat kata. Bener emang ini dia orang kerjaannya begini mulu main gitu kan. Bisa nyukur gitu. Tapi percaya akhirnya ya. Akhirnya dibuktiin alhamdulillah langsung. percaya, saya buktiin langsung gitu. Dan nggak bosen sampai hari ini. Alhamdulillah Kak, gitu kan. Ya namanya jiwa muda Kak, Wes. iya kan. Kalau ini
for your information guys, umurnya udah 30 ya kayak. Iya, Kak. Tapi masih muda banget vibe-nya. Bajunya aja kayak masih mirip-mirip yang di Citayam yang masih masih umur muda maksudnya, bukan karena, tapi keren loh, lihat pakai beanie, pakai sweater. Cukup bisa keren juga gitu, maksudnya maju fashion ya. Kakak sendiri potongan rambut favoritnya apa? Saya mah cukur sendiri. Cukurannya ini aja, poni. Poni? Poni gimana? Poni mangkok. Cukuran mangkok. Kenapa kau suka kayak gitu? Kenapa kau suka yang mangkok doang? Apa karena ikutan opa-opa Korea bagaimana? Enggak, sekarang lagi era-era dulu, lagi musim Kak sekarang. Oh gitu. Iya kayak di Sudirman kan tuh, lihat aja era-era dulu semua kan. Gini deh, iya, SCB apa SCB ya? Gak ngerti deh itu kita. SCBD. Iya, SCBD ya. Poni lempar gitu. Iya, poni lempar. Cukur depannya doang begini, pakaiannya gombrong-gombrong. Iya, itu Iya. lagi Lagi tren hit, lagi ya. ya, Berarti lagi di tren. daerah kakak di Jengki juga banyak yang minta potongan kayak gitu. Banyak Kak, banyak kan sampingnya doang, belakang enggak, mulet, cukuran mulet. Oh ya, nah. mulet tuh lagi hit sih. Iya, aku lagi tahu. hit, Mulet yang ada dikit di belakangnya. Yang ada buntutnya. Itu tuh artis Korea banyak kayak gitu soalnya. Iya. Nah, Kak, ini seru banget sih ngomong gini. Nah, aku pengen tahu nih, range customers kakak nih apa? Cuma yang daerah Jengki doang? Apa-apa ada yang emang, ini langganan gue tuh emang di Bang Wahyu nih, dan udah pindah kemana tetap ke Abang? Oh, banyak Kak, ada yang dari Ciledug, Cibinong Jauh gitu. banget. Ya, karena kita kan kalau kita enak, customer pun enak, tergantung dari kitanya aja gitu Kak. Itu mungkin kan dia wah nyaman nih, ya kan. Abang-abangnya yang nyukurinnya enak, mau ngomong gitu kan. Kadang-kadang kita kan tukang cukur juga ada yang diem aja. Enggak mau ngomong, enggak mau ngajak ngobrol customer gitu. Tapi kalau saya kan ngajak ngobrol, "Bang, dari mana, Bang?" "Dari Ciledug, Bang." "Wah, jauh." "Iya, Bang, baru pulang kerja." Udah besok dia balik lagi, nyaman gitu. Apa sih yang Kak Wahyu lakukan untuk memaintain customer, kayak misalnya nih, oh ya gue kasih yang keramahan atau apa yang jadi ciri khas The Pangkas itu sendiri biar customer tetap stay, tetap balik lagi itu yang Kakak lakukan apa? Ya kalau saya lakukan mah ya menyapa, ya kan, ngajak dia nyaman, terus paling saya kasih pijit-pijitan enak dah pokoknya, saya urut gitu kan kepalanya biar fresh, saya bunyiin sininya nih alisnya, kepalanya, iya. Dibunyiin gimana tuh maksudnya Kak? Dibunyiin begini Kak, bisa bunyi. Coba. Nih. Tuh. Oh, baru tahu aku loh kayak gitu. Wah, Pahala. Gitu, makanya kadang-kadang wah enak nih Bang, katanya beda sama yang lain mah mahalnya doang cukur gitu kan. Bang, pantun dong, pantun. Oke, apa namanya gitu ya berarti. Iya ya? Kak. Nah tadi ada di footage, aku lihat footage di gambar di The Pangkas ada tulisannya kalau anak yatim gratis cukur. Itu menarik banget sih Kak, karena emang nggak semua orang kayak gitu ya, dan Kakak berani bersedekah seperti itu regularly. Apa sih alasan Kakak memberikan suatu service seperti itu? Ya, saya mah gini Kak, intinya ya emang saya orangnya nggak enakan, terutama emang saya juga niat saya udah saya ngajarin kalau saya emang bener-bener bisa banget gitu kan, sampai seperti sekarang ini saya nggak mau, maksudnya kalau untuk anak yatim itu nggak akan saya kasih bayar, mau yatim mau piatu nggak akan saya kasih bayar gitu, karena ya mumpung kita masih sehat ya kan, masih ada napas, kita ngasih kebaikan dengan orang lain gitu, kita nggak bisa ngasih uang ya kita ngasih tenaga untuk dia gitu. Wah, that's impressive. Tepuk tangan semuanya. Keren. Itu perlu ditir. Jangan nangis. jadi sedih nih film apaan sih? perlu ditiru loh ya tuh sama teman-teman, bahwa emang aku setuju sih Kak, bahwa itu jatuhnya malah kita menabung bukan di bank tapi ke Tuhan, gitu. Ya, jadi Kak. di bank aja dikasih bunga, Iya. apalagi sama Tuhan pasti dikasih Iya. berlimpah Iya, lagi. Kak, That's a great movement dari Kak Wahyu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, mungkin taruh alamatnya di Pangkas ya nanti ya. Iya Kak. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana. Nah, ini nih kita ngomongin tentang berbagi, tentang ngomongin customer. Pasti ketika pandemi mau nggak mau semua bisnis itu Anjlok, berkurang, ya. anjlok, apalagi di pangkas rambut yang megang kan, Iya. megang kan tangan dipijetin, berhubungan, iya. digunting. Jadi banyak yang kayak udahlah gue potong rambut di rumah aja Iya. gini-gini. Bagaimana sih Kak ketika pandemi itu, waktu heboh-hebohnya ya di Iya. 2021, apa yang Kakak hadapi dan bagaimana Kakak tetap kayak bisa bertahan nih bisnisnya sampai hari ini? Ya paling kalau saya untuk yang pas pandemi pertama itu emang wah kacau balau semua dah Kak, nggak ada yang cukur, apalagi pas mau lebaran kan itu ya momennya. Ya paling saya nyari-nyari sampingan, kerja sampingan gitu, apa kalau ada orang suruh ngecat rumah saya ngecat gitu, habis secara
saya buka dari pagi sampai malam kagak ada yang cukur. Emang mungkin takut kan lagi viral-viralnya banget itu Kak. Orang di video juga saya lihat bebusa lah. Tiba-tiba kejang-kejang meninggal. Ya kan, jadi untuk berhadapan langsung begitu orang pada takut gitu kan. Bener sih. Jadi saya nungguin cukur cuma ngantuknya doang, dapat duit kagak ya kan. Malah bayar listrik. Iya, ya mah bayar kan? listrik, belum tetek bengek lah segala buat bini, buat anak ya kan, belum, makanya ya pusing, paling nyari sampingan gitu aja. Ngecat rumah, kadang-kadang bantuin temen gali kubur, udah gitu aja. Oh serius? Iya, serius. Berarti emang parah banget ya efek Iya, dari Kak. pandemi waktu itu. Terus ketika ngerasa ada balik lagi customer tuh mulai kapan tuh Kak? Mulai 2022 22 awal, ya? iya. Baru kemarin lah tuh udah normal tuh pas anak sekolah masuk tuh, lebaran kemarin juga udah alhamdulillah udah banyak customer lah, maksudnya udah sehari bisa 40 kepala. Oh. Iya. Range potong rambut aku kurang tahu ya Kak, Iya, di apa di pangkas rambut. Biasanya kan banyak cowok-cowok, jadi aku Iya. nggak pernah nih potong di situ. Range harga di Kakak sendiri tuh berapa sih sekali potong? Kalau saya untuk dewasa 15.000 Kak. Oh. Kalau untuk anak-anak 10.000. 10.000. Nah sebenarnya teman-teman ya sendiri yang lagi nonton ini, kita nggak bisa underestimate Asgar atau pangkas Iya. rambut yang orang-orang Indonesia, bukan yang di salon, yang literally salon, bahwa Pak Presiden Jokowi aja di Asgar, Iya. Pak SBY di Asgar, Pak Ganjar pun di Asgar. Jadi kayak potongan kakak tuh juga bagus, nggak kalah bagusnya sama salon-salon gitu loh. Jadi kayak ya udah bagus, efisien, murah ya Murah, Kak ya. AC lagi Kak. AC. AC. Wah, fasilitasnya lengkap banget. Plus pijet-pijet juga. Pijet. Ya kan? Itu bisa nggak sih Bang kalau nambah misalnya gue tambahin deh tapi tambahin pijetnya. Ada. Dia kayak gitu Ada ya. dia ngasih kadang-kadang 30, 20 gitu. Kadang-kadang sih kalau orang baik begitu ya, dengan soalkan di pangkas rambut lain AC aja udah 30.000 Kak. Yang biasa nih kipas angin yang dimuter di atas itu 25 kebanyakan dewasa. Berarti dia aku udah fancy dong, udah ada AC-nya Iya, dan lain-lain. makanya kadang-kadang kalau orangnya pengertian itu dikasih harga segitu, dia malah kadang-kadang ngasih 20 nih, ya kan? Nih Pak, kembali 5.000. Wah, nggak usah Bang, udah pegang aja. Makasih banyak ya Pak ya, gitu-gitu. Kasih lu keren kasiron, biar sehat, panjang umur, tambah rezeki. Oke. Nah, tadi kita udah ada video footage Kakak langsung teman-teman langsung nge-shooting nih di tempat The Pangkas. Tadi aku lihat di depan di awal Kakak bawa alat-alat cukurnya nih. Iya, Kak. Tadi kan Kakak kasih tahu nomor 1, nomor 2, nomor 3 apa Iya. itulah. Pengen tahu, coba kita unboxing dong. Siapa? Kita Kak Wahyu udah bawa jauh-jauh dari Jengki ya alat cukurnya. Kita bisa unboxing. Ada di bawah ini. Nih. Nah, udah ada di bawah. Mungkin boleh di-reveal nih Kak di sini apa aja, namanya apa. Wah. Apakah kita harus buka pangkas rambut dadakan di kantor kita hari ini? Let's see. Boleh kali. Boleh kali, dibayarin langsung, sponsored by Sahabat Ganjar. Wah, rainbow pelangi gitu ya emang warnanya ya. Enggak Kak, yang lain mah enggak, kita doang. Kita doang. Asli dari The Pangkas. Wow, itu custom nggak? Custom. Custom. Ini namanya gunting sasa Kak. Oh, sasak. Ya, ini gunting biasa. Rumput nggak ada Bang. Gunting biasa. Agak diketengahin coba Kak, ada diketengahin. Nah, ini Gunting sasak. bisa di zoom mungkin teman-teman ya. Ini gunting sasak. Terus Ini gunting biasa. perlu digarisbawahi ini custom ya guys. Cuma ada di Pangkas yang warna kayak gini. Di tempat lain warnanya biasa aja, Warnanya aja. stainless putih ya. Nih kayak gini ya. Bisa kelihatan ya guys ya. Tuh, ini yang gunting biasa. Iya Kak. Oke, selain itu gunting apa lagi tuh Kak? Satu lagi tuh Kak. Itu apa tuh? Ini clipper untuk nipisin Kak, kalau enggak mah buat ngegambar. Ini yang buat basket itu kan? Iya. Yang di sampingnya agak Samping, tipis. agak tipis, Pakai ya. ini. Wah, kayaknya aku punya di rumah. Mm-mm. Oke, I see. Nah, ini clipper nyukurnya Kak. Oke. Ini clipper nyukurnya. Nah, Ini yang agak clipper. Oh, ini buat yang zzz. iya, itu yang buat motong awal. Itu yang ini ya. Nah, ini Wow. ukur-ukurannya Kak, dari 2 cm, 4. Oh, itu potongannya kayak seberapa? Itu ukurnya pakai ini. Pakai ini. Ini 3, ini 1. Saya cuma bawa ini doang tapi Ya lapangan nggak nggak apa, bawa. contohnya aja. Iya. Berarti ini buat ngukur rambutnya seberapa pendek ya? Iya, seberapa pendek Untuk gitu. dipotong. Itu buat buat nutupin ya handuk sama apanya? Sama selimut Kak. Sama selimut. Iya. Ini selimut ini. Oh, celemeknya itu Celemek. lah. Ya. Apa namanya udah Selimut nggak mau tahu. tidur kali kita. Ngantuk kali ya. Oke, berarti sebenarnya cukup simpel ya Kak Iya ya? Kak. Guntingnya kalau di Pangkas sendiri ada berapa macam gunting?
Ada 2 aja sih, itu aja. Berarti cuma 2 ini ya, yang penting Iya. skill guys, yang Iya. penting skill, yang penting kemampuan kita ngomong. Soalnya kan semuanya dari sini semua Kak awalnya. Paling itu gunting itu untuk di rambut atas aja sama samping gitu. Kan kalau di salon-salon itu ada dikeramasin dulu tuh, di depan kan ada yang keramasin gitu nggak? Oh enggak Kak. Oh enggak. Soalnya saya megang sendiri agak ribet gitu, agak Berarti lama. cuma di spray spray air, gitu. urut, pakai pomade, udah. Udah. Mm-mm. Mantap. Oke, ini berarti apa namanya, alat-alat pangkas rambut ya, Iya, Kak. yang essential itu adalah ini dan guntingnya nggak perlu banyak juga ya ternyata. Nggak perlu Kak. Oke, cool, awesome. Terima kasih banyak loh. Iya, Kak, Sudah di unboxing ini udah mungkin bawain apa kita hari ini buka pangkas rambut dadakan. Let's see ya, nanti kita promosi dulu di kantor siapa yang mau potong rambut guys, Siap, gitu Kak. ya. Iya Kak. Oke, ngomongin tentang podcast nih Kak. Tadi kan kita udah unboxing tempat-tempatnya, apa alat-alat buat nyukurnya. Terus sehari-hari buka alat cukur tuh, pangkas cukurnya Senin sampai Sabtu. Ini Kak, kita setiap hari. Setiap hari? Iya. Jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang sampai jam 1 malam, tergantung Kak. Oh, tapi hari ini aku ajak podcast di depan kelas siapa dong yang ngisi? Tutup Kak, close. Tutup. Iya. Waduh, maaf ya jadi pengen tahu. Gak apa-apa Kak. Tapi perasaannya gimana nih pas diajak podcast ngomongin cukur rambut tuh gimana tuh? Wah, perasaannya pokoknya deg-degan, ada senengnya gitu dah, pokoknya ada bingungnya juga soalnya baru pertama kali kan. Iya, kan, biasa megang gunting cukur, mesin ini suruh Suruh podcast, suruh ngomong. podcast. Iya, Kan jadi selama ini cuma nonton doang, sekarang bisa Iya. ngomong langsung. Gitu. Nah, jadi kita pengen teman-teman di internet semua nih tahu nih, Kak Wahyu, bahwa tukang cukur ini juga berperan sangat penting loh dalam hidup kita. Kayak kemarin pandemi itu nggak ada yang potong, jadi Iya. kayak jelek kan ya, kayak kotor segala macam iya. rambutnya ya. Sekarang ada cukur rambut, kita harus menghargai itu, dan ternyata ilmunya juga dari Indonesia. Kakak belajarnya Iya. dari sama-sama orang Tasikmalaya Tasikmalaya, iya. tadi. Tapi ngomongin fashion dan potong rambut dan lain-lain, aku tadi agak menarik perhatian tuh cincinnya, mungkin boleh dikeliatin di kamera. Oh, ini cincinnya namanya pandan. Waduh, udah segede lepek ya. Itu apa tuh filosofinya? Kenapa dipakai, apa tuh, apa ya, mantra atau gimana Oh, tuh? enggak Kak. Enggak. Biar gimana ya, emang biar unik aja dah, biar unik gitu. Emang orang khas Betawi gitu, Oh, khas pandan. Betawi, Iya, pandan. ini pandan kapas, ini pandan lumut. Oh gitu. Mm-mm. Itu tuh artinya apa tuh Kak? Mesti kayak ada batunya gitu. Ini semoga- batunya warnanya kayak kapas Kak, putih. Oke. Dan ini kayak lumut, hijau tua, hijau muda, kalau gini kena cahaya gitu, ada sisiknya juga dia. Oh, ada sisiknya ya. Ada. Itu kan dapat dari orang tua atau? Dapat dari almarhum Engkong. Oh, dari engkong. Mm-mm. Wah, berarti tukang cukur juga stylish banget nih aku lihat-lihat ya. Cincinnya 2, sweaternya Erigo, bininya jangan lupa tadi sebelum tes di samping-sampingin dulu biar pas. Mm-mm. Keren sih. Apa sih kakak kalau tadi kan kalau potongannya sukanya yang poni aja Iya. tuh. Poni potongan mangkok. Iya. Nah, kalau fashionnya kakak tuh suka ngikutin apa? Korea atau apa fashionnya Wah, kakak? saya mah Indonesia aja. Indonesia ngikutinnya. aja. Iya. Kayak gimana contohnya? Ini yang keren nih, gue suka nih, itu tuh siapa? Paling kayak style-stylean Vino G. Bastian tuh. Oh. Sama Vicky Nitinegoro. tuh. Oke. Udah itu aja sih. Itu aja ya. Yang saya Pantesan tetap stylish meskipun udah punya anak tetap stylish. Gitu. Nah, pertama aku mau ngomongin ini juga sih Kak. Makasih banget ya Iya, udah Kak, mau harusnya. dateng di podcast Sahabat Ganjar Iya, nih. Kita kan Sahabat Ganjar tentunya Pak Ganjar Pranowo. Kak Wahyu yang asli orang Jengki, orang Betawi nih. Iya, Kak. Apa sih yang Kakak tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Untuk Pak Ganjar Pranowo itu orangnya bermasyarakat, baik, ya kan, tidak sombong sama masyarakat kecil maupun besar, berbaur lah pokoknya, ya kan. Betul banget. Semoga kedepannya Pak Ganjar akan lebih baik lagi, bermasyarakat lagi dengan rakyat-rakyat miskin. Semoga tahun berikutnya Bapak mencalonkan menjadi Presiden RI Indonesia. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kedepannya nih kalau misalnya Pak Ganjar naik atau misalnya apapun itu atau di Jawa Tengah sekarang, Iya. udah ada Pak Ganjar bisa memajukan nih komunitas pangkas rambut, atau misalnya diberikan platform, diberikan dana atau gimana, dana buat apa ya, membesarkan bisnisnya atau pelatihan Iya. misalnya.
gitu kan. Tadi kakak belajarnya otodidak ya? Iya, Kak. Nah, Pak Ganjar ini kak sangat mendukung UMKM atau usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Mungkin salah satunya adalah cukur rambut. Iya, Kak. Nah, karena banyak otodidak nih, Iya, Kak. kan gak enak ya misalnya kalau kita udah buka usaha ternyata mengecewakan customers. Customer. Nah, Pak Ganjar tuh suka mengadakan pelatihan kak, pelatihan UMKM dan macam-macam, dan juga ngepromosiin lewat Lapak Ganjar namanya. Nanti next deh kalau kakak follow dulu makanya. Iya, nggak punya HP saya. Nggak punya, nggak mungkin. Sekolah. Hah? HP-nya sekolah. Oh, di sekolah. Gara-gara kemarin Covid. Ntar saya cek loh ya. Iya, benar. Iya, atau HP istri, HP anak Ada, ya. istri ada ya. Iya. Follow. Iya, Jadi betul. biar tahu, biar nanti punya kakak nih Depangkas bisa dipromosiin Makasih banyak, Kak. di Lapak Ganjar. Iya, terima kasih banyak Pak Ganjar. Iya. Nah, teman-teman kalau mau tahu mungkin selain Lapak Ganjar di akun official Lapak Ganjar Pranowo, teman-teman juga bisa langsung check out nih update berita terbaru dari Pak Ganjar maupun sahabat Ganjar di sosial media kami. Ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, ada di Twitter Sahabat Ganjar, dan juga YouTube yang ada podcast Sabi bersama Kak Wahyunya nih. Itu YouTube Sahabat Ganjar. Tak tunggu loh, tak lihat nanti. Iya, Kak, Ya. siap. Nanti HP istri, HP bapak, ibu, semua teman-teman yang datang Iya, di Kak. sini ya. Iya. Harus follow. Nanti pas Pak Ganjar misalnya nih adalah Pak Ganjar nih, Iya. pangkas rambut langsung daftar. Siap. Biar kakak nanti customernya makin dari 40 jadi 2000 sehari. Amin, ya Rabbal Alamin. Ntar kita makan-makan kalau gitu. Tenang aja. Nah, gitu. Itu sih dari aku mungkin sebagai penutupan nih. Apa Ya, Kak. pesan kakak untuk suruh tukang cukur rambut di Indonesia? Ya, semoga Langsung di sini di kamera. kedepannya pangkas rambut semakin bagus lagi, semakin banyak motif-motif yang baru, yang makin bagus dan makin klasik-klasik lah pokoknya, yang makin keren pokoknya. Udah itu aja, Kak. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Wahyu. Terima kasih kembali, Kak Sudah Arsya. mau mengisi podcast spesial pangkas rambut hari ini di Sahabat Ganjar. Kedepannya sukses selalu. Amin. Saya selalu, tentunya nanti pasti banyak akan ada kolaborasi lagi ke depannya, atau Amin, mungkin amin. kita buka kayak sayembara apa ya? Iya. Cukur gratis mungkin kita Iya. bisa telepon Kak Iya, Wahyu siap, Kak. atau apapun itu. Oke deh teman-teman, itu tadi podcast spesial bersama Kak Wahyu tentang pangkas rambut di Indonesia. Dan kedepannya tentunya kita banyak akan membahas topik-topik yang seru dan juga narasumber-narasumber yang gak kalah lucu, gak kalah keren dari Kak Wahyu hari ini. So itu tadi saya Asya Saya Wahyu. dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Sabi selanjutnya. Dadah.